Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini kami dari kelompok 9 dari TPB 44 akan membahas mengenai penerapan hukum Bernoulli pada kincir air sebagai tugas besar RBL Fisika Dasar 1B. Sebelum itu, kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Valencia dengan NIM 122350008 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Athena Dewi Nazaria dengan NIM 122350016 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Ayunda Maharani dengan NIM 123500017 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Irana Nazwa Fadila dengan NIM 122350020 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Isnaini Yusrahadiani dengan NIM 123500021 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Gandhi Apriyandi dengan NIM 123500023 dari Prodi Teknologi Pangan. Apa itu kincir air? Kincir air adalah komponen putar air yang memberikan energi pada poros yang berputar. Kincir air juga merupakan sarana untuk merubah energi dari air menjadi energi mekanik yang berupa torsi pada porosnya. Pada percobaan kali ini menggunakan fluida dinamis penerapan hukum Bernoulli pada kincir air. A. Prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli adalah suatu hukum fisika yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi dari suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman yaitu Daniel Bernoulli. Bunyi hukum Bernoulli. Jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan setiap energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama. 1. Fluida tidak bisa dimampatkan. 2. Tidak ada kehilangan energi akibat gesekan antara fluida dan dinding pipa. 3. Tidak ada energi panas yang ditransfer melintasi pipa untuk cairan baik sebagai keuntungan atau kerugian panas. 4. Tidak ada pompa di bagian pipa, aliran fluida bersifat tetap atau laminar. Rumus persamaan hukum Bernoulli yaitu tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan atau P1 ditambah setengah dikali Rho dikali V1 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H1 sama dengan P2 ditambah setengah dikali Rho dikali V2 kuadrat ditambah Rho dikali G dikali H2 dengan keterangan P adalah tekanan dalam satuan Pascal, Rho adalah massa jenis fluida dalam satuan kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan aliran fluida dalam satuan meter per second, G adalah gaya gravitasi dalam satuan meter per second kuadrat, dan H adalah ketinggian dalam satuan meter. Kaitan kincir air pada penerapan hukum Bernoulli. Teori Torricelli untuk membuktikan penerapan asas Bernoulli pada gelas berlubang. Kecepatan aliran zat cair yang keluar dari dasar wadah dapat dihitung menggunakan persamaan Bernoulli. Kecepatan zat cair yang berada di permukaan wadah dianggap nol. Apabila lubang yang berada pada dasar wadah jauh lebih kecil daripada diameter wadah, permukaan wadah, dan permukaan lubang dalam keadaan terbuka, sehingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer, P1 sama dengan P2. Sebelum masuk ke cara kerja, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, untuk selang pendek yang menghadap langsung ke arah kincir air disebut selang output. Sedangkan selang panjang yang berada di belakang kaleng disebut selang input. Cara kerja kincir air ini adalah dengan cara memasukkan air dalam botol yang berperan sebagai penampung air sementara.
Namun, sebelum itu pastikan selang output tersumbat, agar saat kita memasukkan air dalam botol, air itu tidak keluar dari selang output dan tertampung di dalam botol penampung. Setelah botol terisi air, tutup lubang masuknya air ke dalam botol dan lepas penyumbat di selang output. Nantinya, air akan keluar melalui selang output dan air di dalam penampung akan berkurang. Berkurangnya air dalam penampung akan menyebabkan daya hisap, sehingga air dari bawah akan terhisap masuk ke dalam botol penampung melalui selang input. Air yang keluar dari selang output akan mengenai kincir air yang menyebabkan kincir air berputar. Lalu, air akan kembali terhisap oleh selang input dan keluar dari selang output dan begitu seterusnya. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah 1 botol, 1 gunting, karter, tusuk lidi, sedotan, stik, lem tembak, tutup botol, korek, lilin, dan nampan. Cara pembuatan kincir air yang pertama yaitu potong 2 tutup botol menjadi 8 bagian, kemudian tempelkan stik es krim yang telah dipotong ke tutup botol, kemudian diberi lem tembak agar stik es krim tidak lepas. Setelah stik es krim sudah tertempel pada tutup botol seperti dalam video, tempelkan tutup botol di ujung stik es krim dan masukkan tusuk lidi ke lubang yang ada di tutup botol seperti pada video. Kemudian lubangi botol dan masukkan sedotan ke lubang botol yang sudah dibolongi. Lalu, tempelkan stik es krim menggunakan lem tembak membentuk segitiga sebagai penyangga kincir air. Dan buat penyangga untuk botol menggunakan stik es krim seperti pada video. Kemudian letakkan penyangga untuk botol ke atas nampan dan tempelkan segitiga penyangga kincir air pada nampan. Setelah itu, letakkan kincir air ke penyangga segitiga. Kemudian, masukkan air ke dalam botol dan air akan keluar melalui selang output dan mengenai kincir air sehingga kincir air akan berputar. Pemaparan keunikan alat dan fenomenanya. A. Pemaparan alat. Kincir air adalah salah satu mesin yang digerakkan oleh air mengalir dan air terjun untuk dijadikan salah satu sumber daya tenaga yang berguna. Salah satunya adalah kilang tenaga air. Bahan dasar utama kincir air adalah roda yang dapat menggerakkan baling-baling kincir tersebut secara melingkar. Namun, seiring berkembangnya zaman, semakin banyak pula kincir air yang terbuat dari metal.
Kincir air memiliki cara kerja yang cukup sederhana dan unik, yaitu dengan memanfaatkan air sebagai penggeraknya, di mana air sendiri merupakan salah satu SDA yang selalu ada dan terbarukan, sehingga tidak akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Tak hanya sekedar sebagai penggerak kincir air, namun juga dapat menghasilkan pembangkit tenaga listrik. Kelebihan dan kekurangan alat. A. Kelebihan alat. 1. Konstruksi yang tergolong sederhana. 2. Mudah untuk dipindahkan. 3. Hemat biaya pembuatannya lebih ekonomis. Keempat, tidak membutuhkan energi listrik untuk menggerakkannya. Cukup dengan arus air yang deras. B. Kekurangan alat. 1. Harus mengandalkan arus yang deras. 2. Setidaknya mempunyai generator magnet rotor yang dapat mengalirkan arus listrik. 3. Tidak dapat menghantarkan listrik apabila arus pelan. 4. Terdapat dampak suara dan derau suara yang dapat mengganggu. Pengembangan ke depan. 1. Hendaknya bagi setiap individu untuk menjaga kebersihan air dan melestarikannya, karena kincir air ini menggunakan air sebagai penggerak utamanya. Kedua, pemerintah sebaiknya juga mendukung secara penuh program ini agar warga Indonesia dapat memanfaatkan air sebagai energi alternatif dalam pengembangan listrik. 3. Energi air merupakan energi terbarukan, oleh karena itu energi air merupakan energi yang dapat terus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan share ya teman-teman. Sampai berjumpa lagi.